Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita tentunya masih di tafsir surah Al-Baqarah. Di malam hari ini kita akan ambil dua ayat. Ayat yang ke-55 dan 56. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa'aqadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini masih menyebutkan nikmat Allah kepada Bani Israel. Wa idh qultum, dan ingatlah, sudah berapa kali diulang kalimat yang sama. Wa idh, dan ingatlah, qultum, ketika kalian berkata, itu Bani Israel, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Bayangkan itu, permintaannya kepada Nabi Musa, itu nabinya. Makanya jangan heran kalau dia tidak percaya kepada nabi yang datang setelahnya. Mereka bahkan tidak percaya Isa. Mereka mau membunuhnya. Tapi Allah mengangkatnya ke langit. Mereka menyalibnya. Kita tahu siapa yang menyalibnya? Yahudi. Yang menyalib Isa menurut mereka. Tapi pada hakikatnya yang mereka salib adalah seorang lelaki yang dimiripkan dengan Isa. Isa diangkat ke langit oleh Allah. Ini nabinya, dia tidak percaya. Lihat sekarang ini, kita tahu kapan yang kejadian. Ini saat Nabi Musa mengajak mereka pergi menerima Taurat. Iya. Ini waktu itu Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa tentunya berbicara juga kepadanya. Bani Israel yang ikut serta, karena Nabi Musa mengajak mereka, yang beliau telah pilih 70 orang laki-laki yang paling beriman untuk menyaksikan bagaimana Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Mereka ikut. Ketika mereka mendengar Allah berbicara kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata kepada mereka bahwa ini adalah Rabb kita, sembahan kita. Ini permintaan. Lan nu'mina lak, kami tidak akan percaya kepadamu hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah jahratan, dengan mata kepala, terang-terang, terang benderang di hadapan kami. Tentunya ini permintaan yang sulit jika dikatakan tidak mustahil. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala
tidak dilihat di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata kepada Nabi Musa, Rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa sendiri pernah berkata begitu. Rob, perlihatkan dirimu, saya mau melihat kepadamu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Qala lan tarani. Allah berkata, kamu tidak akan bisa melihat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dinaikkan ke langit di Isra Mi'raj, menerima langsung kewajiban sholat 5 waktu. Belum pernah ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi, nurun ra'aitu, cahaya yang saya lihat. Di riwayat Muslim, nurun anna ara, cahaya, bagaimana saya mampu melihatnya? Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan kita umat Islam telah katakan di Quran, di surat Al-An'am 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Penglihatan, pandangan kita ini tidak bisa menjangkaunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjangkau segala sesuatu dengan penglihatannya. Allah melihat segalanya, tapi kita tidak mampu melihat Allah di dunia. Di dunia. Adapun nanti di hari akhirat, nikmat. Nikmat. Allah akan memperlihatkan dirinya kepada kita. Ketika pandangan kita di dalam surga sudah dikuatkan, bukan lagi pandangan di langit ini, di dunia ini. Iya. Kita akan melihat Allah nanti. Allah berfirman di Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri kepada Rabbnya mereka melihat. Pada hari itu, hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tadammuna fi ru'yati. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bulan purnama kita lihat tidak berbahaya bagi kita. Kalian tidak akan terhalangi dalam melihatnya. Ini kata Nabi. Di hari kiamat, di dunia ini tidak. Ini permintaannya Bani Israel, meminta sesuatu yang sulit terjadi. Lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan. Kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan, secara mata kepala. Apa yang terjadi? Fa'akhadatkumus sa'iqah, maka kalian pun diambil oleh as-sa'iqah, suara yang sangat keras dari langit. Wa antum tandurun, dalam keadaan kalian lihat sebagian kalian jatuh tersungkur mati. Mati. Iya. Karena kalau mau melihat Allah, mati dulu. Kalau mau melihat Allah, kita harus meninggal dulu. Di dunia ini tidak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita di hadits riwayat Imam Muslim, wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, ilmuilah, yakinilah dengan keyakinan yang kuat
bahwa kalian tidak akan melihat Rob kalian sampai kalian meninggal. Lihat ini, mereka mau melihat Allah, maka Allah wafatkan seketika. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihat mereka jatuh, sebagiannya tersungkur, jatuh, wafat, mati. Setelah itu tsumma ba'atnakum, ini nikmatnya. Ini nikmatnya. Mati karena meminta sesuatu yang mustahil. Atau kalaupun tidak mustahil, yang sulit tercapai. Iya, akhirnya meninggal. Nikmatnya Allah bangkitkan. Padahal meninggal betul ini, bukan pingsan. Bukan juga tertidur. Ini nikmatnya yang diingatkan. Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami hidupkan kalian setelah matinya kalian itu. Kami hidupkan kalian setelah kalian mati itu. Bukan kehidupan nanti, saat itu. Jadi mereka mati semuanya. Itu 70 orang. Mati. Kemudian Allah ingatkan nikmatnya. Allah hidupkan kalian. Kami menghidupkan kalian setelah kematian itu. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Karena hidup itu nikmat. Kita dikasih umur, itu nikmat. Itu nikmat. Kalau kita dikasih kehidupan, harus bersyukur. Banyak di sana orang menginginkan hidup diakhirkan walaupun sesaat, tapi mereka sudah tidak bisa. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dan khusus di surah Al-Baqarah ini, untuk Bani Israel ada 5 yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan setelah matinya. Di Al-Baqarah sendiri ini, nanti kita akan melewatinya. Ada 5 kali. Ini yang pertama ini. Pertama sekali disebutkan hidup setelah mati. Iya. Kedua nanti, orang-orang yang ragu akan dibangkitkan oleh Allah, mereka keluar, takut mati. Mereka keluar dari daerah mereka karena takut mati. Allah Subhanahu wa taala matikan mereka. Kata Allah nanti akan datang, Al-Baqarah masih lama ini. Karena ayatnya 243. Nggak tahu tahun berapa kita akan dapat itu. Cuman tidak apa-apa saya sebutkan dulu. Ini yang pertama, hidup setelah mati. Kedua nanti ada di Al-Baqarah 243. Allah katakan kepada mereka, mutu tsumma ahyahu. Mati, maka semua mati, ribuan mati. Kemudian Allah hidupkan mereka. Iya. Nanti juga ada kisah juga setelahnya lagi di Al-Baqarah 259 yang orang-orang yang keluar melihat daerah yang sudah mati, desa sudah mati. Yang mereka katakan, anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Siapa yang bisa menghidupkan ini setelah matinya? Desa sudah hancur. Maka Allah mematikan dia. Mi'ata am, tidak main-main, 100 tahun. Tsumma ba'atsah. Kemudian Allah membangkitkannya kembali. Hidup kembali. Setelah 100 tahun dia wafat. Ada nanti juga yang kelima. Kalau ini kisahnya Nabi Ibrahim. Yang dia mau melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Di Al-Baqarah nanti 260. Al-Baqarah 260. Ya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabb, permintaan Ibrahim kalau ini. Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Allah berkata kepadanya, apa kamu tidak percaya? Kata Ibrahim, qala bala. Ibrahim berkata, tentunya saya percaya.
walakin liyatma'inna qalbi, agar supaya hatiku lebih tenang bahwasanya memang betul ada kehidupan setelah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk memotong burung. Dia potong-potong, kemudian dia bagi-bagi ke gunung yang berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghidupkannya, dan potongannya tadi itu datang menyatu. Ibrahim saksikan. Nah, ini nanti akan disebutkan di surah Al-Baqarah ini 5 kejadian Allah menghidupkan kembali yang mati. Dan di sini diingatkan kepada Bani Israel bahwa kehidupan itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Yang wajib kita syukuri. Makanya Allah tutup dengan firman-Nya, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Agar supaya kalian bersyukur. Dan ini adalah peringatan kepada kita semuanya bahwa kehidupan itu ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu nikmat, lebih berharga daripada semua yang kita punya. Semua, apapun yang kita punya tidak ada nilainya dengan nikmat hidup. Iya, dengan nikmat punya umur, tidak ada nilainya. Dan bertepatan dengan ini ada di sini kisah yang saya mau sebutkan kepada kita. Kebetulan ini adalah pertemuan terakhir dan kita akan mendapati Ramadan. Di sini ada kisah saya dapat di riwayat Imam Ahmad, juga Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh sahabat Tolhah ibn Ubaidillah. Beliau bilang untuk pelajaran kita, anna rajulaina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Masuk Islamnya itu di waktu yang sama. Masuk Islamnya itu di waktu yang sama. Wa kana ahaduhuma asyadda ijtihadan min sahibi. Tapi salah satu dari keduanya adalah lebih bersungguh-sungguh daripada yang satu. Ini diperhatikan. Datang masuk Islam di waktu yang sama, cuman satunya lebih sungguh-sungguh daripada yang lain. Daripada yang satu tadi. Karena kesungguh-sungguhannya, faqaza al-mujtahidu minhuma. Yang bersungguh-sungguh tadi, karena semangatnya, langsung ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun pertama. Semangat. Langsung ikut perang di tahun yang sama, di tahun pertama. Maka fastusyhida, dia pun mati syahid. Tsumma makatsal akhar ba'dahu sanah. Kemudian yang satunya hidup setahun setelahnya. Jadi dikasih umur lagi. Tadi datang Islam, masuk Islam sama. Tapi temannya adalah orang yang sungguh-sungguh. Sampai ikut berjihad dan meninggal mati syahid. Yang satunya hidup setahun lagi setelahnya. Summa tuwfiya. Setelah itu wafat juga. Tapi tidak wafat di medan perang. Cuman dia punya waktu lagi setahun setelah temannya tadi yang mati syahid. Beramal dalam Islam. Qala Tolhah, berkata Tolhah, sahabat yang mulia, fara'aitu fima yaron naim. Maka saya pun bermimpi
anni inda babil jannah. Saya melihat bahwa diriku berada di pintu surga. Kabar gembira tentunya terhadap Tolha ibn Ubaidillah, karena beliau termasuk penduduk surga. Tapi beliau melihat bahwa dirinya berada di pintu surga. Idza ana bihima wa qad kharaja kharijun minal jannah. Ternyata saya melihat keduanya sama di pintu surga. Maka keluarlah dari penjaga pintu surga. Fa'adina lilladzi tufiya thumma kharaja fa'adina lilladzi tushhida. Ini masalahnya. Yang dia panggil pertama adalah yang meninggal tahun berikutnya. Dulu masuk surga. Kan seharusnya kan yang mati syahid tadi duluan, baru yang meninggal belakangan. Tapi malah yang diizinkan masuk duluan adalah yang meninggal belakangan. Setelah itu baru diizinkan tadi yang mati syahid, dipanggil setelahnya. Setelah mereka masuk surga, faraja'a tsumma raja'a ilayya faqala li. Keduanya setelah dipanggil masuk surga, kembali ke saya di pintu surga dan berkata, irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Kembalilah kamu, belum waktunya kamu masuk ke surga. Fa asbaha Tolha yuhadditsu bihin nas. Maka di waktu subuh Tolha menceritakan kepada manusia, yaitu sahabat lain, tentang mimpinya itu. Tentang mimpinya itu dia bercerita, fa'ajibu lidzalik. Para sahabat heran terhadap itu. Kenapa bisa yang mati syahid masuk surga di belakangan, sementara yang mati biasa, yang hidup lagi setelahnya adalah duluan masuk surga, menunjukkan lebih utama. Manusia, para sahabat ketika itu merasa heran. Maka cerita itu pun sampai ke Rasulullah. Kata Tolha, fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hal itu pun sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqala, dan Nabi bertanya kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun. Apa sebabnya kalian merasa heran dari hal tersebut? Qalu, mereka ceritakanlah. Kami heran ya Rasulullah. Hadza kana ashadda ijtihadan. Ini lebih bersungguh-sungguh. Tsumma makatha hadza ba'dahu sanah. Kemudian yang ini kan tinggal setahun, tidak sama kesungguh-sungguhannya sama yang pertama. Dia juga mati syahid di jalan Allah. Iya, itu yang mereka herankan. Wa dakhalal jannata hadza qabla. Tapi masalahnya yang masuk duluan surga yang ini, yang kelihatannya tidak bersungguh-sungguh, tidak seperti yang pertama, juga tidak mati syahid. Ini yang kami herankan. Seharusnya yang itu lebih duluan masuk surga, karena dia lebih sungguh-sungguh daripada yang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Itu pertanyaan pertama. Bukankah itu yang duluan masuk surga, yang belakangan yang meninggal, bukankah dia telah hidup setelahnya setahun? Hidup yang membuat dia lebih duluan masuk surga. Bukankah dia hidup setelahnya setahun? Qalu bala. Kata para sahabat, betul. Dia hidup setelah temannya itu setahun. Bahkan sahabat bilang, wa adraka Ramadan fasawma. Dia mendapati Ramadan, dia pun berpuasa. Bayangkan, yang tadi kan meninggal, tidak dapat Ramadan.
Satunya hidup setahun setelahnya dapat Ramadan, dia puasa. Dia puasa. Qalu, kata para sahabat, bala, betul. Hidup setahun, betul. Bukankah dia dapat Ramadan? Betul. Dapat Ramadan itu nikmat. Umur. Bukankah dia dapat Ramadan dan dia berpuasa? Pertanyaan Nabi. Qalu, kata para sahabat, bala, betul. Dan Nabi kembali mengatakan lagi, bertanya lagi, wa shalla kada wa kada sajadatan fis sanah? Bukankah dia telah sholat sekian, sujud sekian dalam setahun ini? Bayangkan, berapa sujud sholat yang dia lakukan, yang tidak dilakukan oleh temannya yang meninggal duluan? Berapa sujud yang dia lakukan, yang tidak dilakukan oleh temannya yang meninggal duluan? Ini pertanyaan Nabi kepada mereka, pertanyaan ketiga. Qalu, kata para sahabat, bala, betul, dia telah sholat, tentunya lebih banyak daripada temannya yang meninggal duluan. Maka kata Nabi SAW, falamma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Maka sungguh jarak di antara keduanya, antara langit dan bumi, karena hidup. Iya, karena hidup setahun setelahnya. Ini namanya keutamaan hidup, keutamaan umur. Keutamaan umur. Makanya dituntut kepada Bani Israel, mereka sudah mati kemudian bangkit. Itu nikmat. Seharusnya la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Ini kan nikmat kehidupan itu. Ini diingatkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini peringatan untuk kita semuanya bahwa umur itu nikmat. Kehidupan itu nikmat. Orang yang panjang umurnya itu lebih baik daripada orang yang pendek umurnya. Jika dia berada di atas ketaatan, jika dia gunakan itu umur, jika dia pakai itu nikmat kehidupan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Itu yang paling baik. Itu yang terbaik. Lebih baik daripada orang yang meninggal duluan, tapi dengan catatan amalannya bagus, amalannya baik. Adapun panjang umur tapi amalannya tidak baik, tentunya ini adalah yang paling buruk yang berjalan di atas muka bumi ini. Ini ayat adalah peringatan pada Bani Israel, dan alhamdulillah ini juga di waktu yang tepat peringatan untuk kita semuanya, bahwa sekali lagi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Iya, tentunya untuk kita pakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita pahami sebagai penutup bahwa kita di dunia ini hanya lewat. Kita di dunia ini hanya lewat. Nabi telah berwasiat kepada kita. Sebenarnya wasiat pada Abdullah bin Umar, seorang anak muda di masanya, di masa Nabi. Nabi pernah pegang pundaknya. Namanya anak muda pasti menghayalkan hidup masih panjang. Anak muda, Nabi pegang pundak. Dan Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ka'annaka gharibun au 'abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang lewat. Namanya orang asing akan pergi meninggalkan tempat yang dia datangi. Namanya sekedar lewat, pasti kita akan melewatinya. Kita tidak akan tinggal selamanya di tempat lewat. Iya.
Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sungguh ini di Quran, wahai Muhammad, engkau akan meninggal dan umatmu juga akan meninggal. Nabi kita telah meninggal dan kita juga tinggal menunggu waktu untuk meninggal. Maka itulah pesannya Nabi. Ketika turun ayat itu, itulah pesannya Nabi. Iya, dan Allah telah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda atau tahun wafatnya. Allah turunkan satu Quran. Turunkan satu Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turun ini surat. Apabila datang kepadamu pertolongan Allah dan Fath Makkah, dan kamu telah melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong setelah Fathu Makkah tahun ke-8. Nabi menaklukkan Makkah, orang masuk Islam berbondong-bondong. Kata Ibn Abbas ketika ditanya oleh Umar Ibn Khattab, apa maksudnya itu ayat surah? Kata Ibn Abbas, mautu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itulah tanda wafatnya Nabi. Ketika itu sudah terjadi, maka Nabi akan wafat. Dan nyata, tahun ke-8, tahun ke-9, Nabi utus Abu Bakar dan Ali ke Mekah, bahwa tahun depan tidak boleh ada orang musyrikin haji. Tidak boleh lagi ada orang tawaf telanjang di Ka'bah. Tidak boleh lagi. Yang boleh berhaji hanya Muslim. Maka di tahun ke-10 Nabi datang haji, dengan tidak ada lagi musyrik yang haji. Hanya Muslim yang haji. Pulang dari haji, beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, menutup usia di umur 63 tahun. Itulah ayat tadi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau akan wafat, meninggalkan dunia ini, dan mereka juga umatmu pasti akan meninggal. Begitulah yang disebutkan. Makanya selama kita hidup, itulah waktu yang terbaik untuk kita pakai beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar ada manfaatnya. Kita cukupkan, kita masuk di tanya jawab. Ustaz, apakah tanah yang Allah wariskan kepada Bani Israel di bumi bagian timur dan barat bermakna bahwa kaum Yahudi boleh menguasai Syam, Palestina dan Suriah waktu itu? Waktu itu. Iya. Itu ayat itu terkait dengan waktu mereka diusir dari Mesir keluar, maka mereka lah yang mewarisi bumi. Tapi ketika itu, tidak boleh kita berdalil dengan ayat itu bahwa mereka lah pemilik Palestina. Bukan. Iya. Orang yang paling berhak terhadap Palestina tentunya Muslim. Iya, Muslim. Mulai dari ditaklukan, diambil alih di masanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan itu tentunya yang disebutkan bahwa yang paling berhak di sana adalah tentunya Muslim. Tentunya Muslim, bukan lagi mereka. Tidak bisa kita berdalil dengan ayat. Ustaz, kakek saya usianya 70 tahun. Tapi beliau sudah tidak mampu berpuasa. Apakah kakek saya berdosa karena tidak puasa di bulan suci Ramadan? Dan apakah beliau dikenai denda bayar fidyah? Di pembahasan ini disepakati oleh para ulama fikih, tidak ada silang pendapat bahwa orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, laki-laki ataupun perempuan,
itu tidak wajib baginya puasa Ramadan. Dia cukup membayar fidyah dengan catatan tidak mampu lagi berpuasa. Dia kewajibannya membayar fidyah 1 kali 1 makan miskin dalam sehari yang dia tidak berpuasa. Itu kewajibannya. Itu adalah kewajibannya. Tidak wajib baginya berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa sah. Kalau dia berpuasa sah. Ini tidak ada silang pendapat. Wallahu a'lam. Kita adhan. Baik, kita lanjut sini sedikit di tanya jawab. Ustaz, sini ada pertanyaan, apa hukumnya perempuan berziarah kubur? Khusus berziarah di kuburan ayah, nenek, kakek, paman dan keluarga lainnya. Diperselisihkan dalam pembahasan fikih hukum ziarah kubur bagi perempuan. Bagi perempuan. Ada yang menyatakan boleh. Karena pernah Nabi ziarah kubur, Aisyah ikut. Ketika pulang Nabi tidak memarahinya. Juga pernah Aisyah bertanya, kalau saya ziarah kubur, apa yang saya harus katakan? Maka Nabi ajarkan kepadanya doa ziarah kubur yang terkenal itu hadis Aisyah. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu hadis Aisyah. Nabi ajarkan kepadanya ziarah kubur. Itu menunjukkan bolehnya perempuan ziarah kubur. Dan sebagian ulama lagi berpendapat tidak boleh perempuan ziarah kubur. Karena ada hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ziarah kubur. Perempuan ziarah kubur dengan lafaz zawarat al-kubur, para perempuan yang ziarah kubur. Iya. Sehingga mereka berpendapat haram, paling rendah makruh. Dua pendapat ini sama-sama punya dalil. Dan yang paling bagus adalah ulama yang mengkompromikannya, yaitu boleh tapi tidak boleh sering. Karena lafaz yang mengharamkan, yang dilaknat adalah dengan lafaz zawarat, dengan lafaz siyak mubalaghah, bentuk yang sering melakukannya. Dan itu kompromi yang paling bagus, ya, supaya kita tidak gugurkan satu hadis. Karena kalau kita bilang boleh, kita buang itu hadis tadi. Tapi kalau kita bilang juga tidak boleh, nah ini Nabi mengajarkan doa kubur, doa ziarah kepada Aisyah. Maka paling bagus adalah boleh, tapi tidak boleh sering. Karena ziarah kubur itu untuk mengingat mati. Untuk mengingat mati, itu tujuan ziarah kubur. Karena kalau untuk mendoakan mayat, mendoakan orang tua, di sholat, setelah sholat, antara adzan dan iqamat, waktu luas. Waktu luas, tidak harus dikubur kita mendoakannya. Tidak harus dikubur kita mendoakannya. Wallahualam. Jadi ini pendapat yang paling kuat, insyaallah, yang kompromikan. Ustaz, apakah termasuk bentuk mentazkiyah jika memanggil anak dengan panggilan anak soleh? Tidak. Kalau itu masuk doa, tidak masuk tazkiyah. Karena Nabi katakan khairuhal fa'al. Yang terbaik dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan. Jadi kalau kita panggil anak soleh, dalam artian kita memanggilnya dengan kesolehan, bentuk doa dari kita, itu yang terbaik. Itu adalah yang paling bagusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah saya dan istri saya berdosa karena kami pernah berhubungan intim di siang hari di bulan puasa, dan di tengah perjalanan kami, bukan musafir ini, bukan. Perjalanan maksudnya mungkin sedang itu. Iya enggak? Coba lihat dulu. Ustadz, saya dan istri, apakah saya dan istri berdosa karena kami pernah berhubungan intim di siang hari di bulan puasa, dan di tengah perjalanan kami teringat bahwa kami lagi puasa? Apa ini perjalanan? Harus jelas ini Pak. Maksudnya kita lagi musafir, atau perjalanan maksudnya
sedang bersungguh-sungguh. Gimana ini? Bersungguh-sungguh ya? Bukan safar. Bukan ya? Baik. Iya. Ya, di tengah perjalanan kami teringat bahwa kami lagi puasa dan akhirnya kami berhenti dan melanjutkan puasa. Masya Allah. Iya. Apakah puasa kami batal atau tidak sah, Ustaz? Ya sama, batal tidak sah ini ya. Ini Masya Allah, ini termasuk pembahasan yang dibahas oleh para ulama fikih terkait dengan puasa. Ada yang menyatakan tidak mungkin, tidak bisa ini. Ada yang menyatakan begitu, tidak mungkin orang lupa berdua. Maksudnya begitu. Maka ketika mereka bilang tidak mungkin, langsung mereka berpendapat dosa, wajib qadha, wajib kafarah. Bebaskan budak kalau tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut, tapi ditakutkan dia lupa lagi itu. 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka kasih makan 60 orang miskin, 2 kali 2 berarti 120. Ini bagi yang berpendapat tidak mungkin lupa. Dan itu mayoritas yang berpendapat. Anehnya itu pendapat mayoritas. Karena kata mereka tidak mungkin lupa ini. Masalahnya berdua. Biasa orang lupa kalau sendiri. Oh ini berdua susah lupa. Belum lagi pasti ada pendahuluan-pendahuluannya. Ada ucapan, ada rabahan, ya macam-macam lah. Yang kita maklumi bersama itu. Makanya mereka bilang susah lupa. Beda minum, orang bisa lihat minum langsung minum. Lihat makanan langsung makan. Kalau ini masa langsung. Jadi makanya mereka bilang susah ini. Tapi sebagian ulama menyatakan, dan ini terjadi betul. Bahwa ini terus terang, selama ini saya hanya berhayal, ada betul enggak? Karena Ibnu Taimiyah yang anehnya menyatakan, dimaafkan. Puasanya tetap sah, tidak qadha, tidak wajib kafarah, karena lupa. Dan tetap lanjut puasanya. Ibnu Taimiyah berkata begitu, kalau memang itu mungkin terjadi, ini terjadi betul. Selama ini terus terang saya hanya berhayal itu, ada betul nggak itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah? Ternyata ada betul. Iya, dia lupa di tengah perjalanan baru dia ingat bahwa sedang puasa. Ada betul. Masya Allah. Ya maka jawabannya adalah puasanya sah dan tidak perlu qadha, tidak wajib kafarah. Dengan catatan saat diingat langsung berhenti, cabut. Ya, mohon maaf. Jadi langsung cabut, yaitu lari keluar. Kapan dia ke dalam 1 kali, batal. Dengan catatan begitu. Jadi kita ingat, kita yang bertanya ini kita ingat. Apakah langsung keluar atau masih kita lanjut? Karena kapan lanjut sudah diingat, masuk, batal, ya, dan kita bayar kafarah. Ini masalah ya, alhamdulillah. Tapi ada betul ini jadinya, alhamdulillah. Terus terang selama ini saya hanya baca, Pak. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Belum pernah ada kejadian nyata. Itu hanya bisa dikatakan hayalan ahli fikih. Kan ada namanya hayalan ahli fikih, Pak. Sesuatu yang belum terjadi, tapi mungkin terjadi. Betul-betul mungkin. Masya Allah, saya sudah bisa pastikan di tahun-tahun akan datang, insya Allah, dengan pendapat itu yang kuat. Pendapat Ibnu Taimiyah tadi, itu yang kuat. Masya Allah. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang suami selalu menyuruh istrinya untuk daftar CPNS, sedangkan anak-anaknya tidak ada yang menjaga? Niatnya agar tidak dipandang sebelah mata oleh keluarga dan orang lain. Dan juga biar ada yang bantu penghasilan keluarga untuk biaya sekolah anak-anak nantinya. Masya Allah. Iya. Yang pertama perlu kita pahami bahwa ia menafkahi istri dan anak suami.
Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada kewajiban istri. Bahkan istri kalau punya penghasilan, tidak wajib dia kasih. Anaknya tidak wajib dia kasih suaminya. Kecuali dia mau bersedekah kepada suaminya. Karena istri tidak wajib mencari nafkah. Iya, dia cuma wajib mentaati suami. Mentaati suami. Tidak wajib memberi makan suami, tidak wajib memberi nafkah anak. Bahkan di Quran dan ini disepakati, kalau mereka cerai dan itu istri masih menyusui anaknya suami, wajib dia gaji itu istrinya, mantan. Wajib dia kasih uang biaya air susunya. Padahal itu anaknya, kalau kita mau pikirkan, itu kan anaknya juga. Kenapa harus suami bayar? Karena kewajiban menafkahi anak suami, bukan istri. Bukan istri. Dan yang wajib menafkahi istri adalah suami. Jangan dibalik. Iya. Bahasa saya pernah dengar bahasa itu yang bagus juga. Ada pendukung dari syariat itu. Istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Bagus juga itu. Maksudnya tulang punggung maksudnya menanggung nafkah. Tulang rusuk yang ditanggung nafkahnya. Bagus juga saya anggap itu ucapan. Masya Allah. Walaupun di Quran hadis jelas bahwa suami yang wajib nafkahi. Tidak boleh kita begini. Iya, tidak boleh. Jangan keluarkan istrinya dari rumah kecuali memang dibutuhkan untuk keluar. Tidak wajib baginya mencari nafkah. Masalah supaya tidak dipandang sebelah mata, kenapa kita pedulikan orang? Ridho nas la tudro. Ridhonya orang itu tidak bisa kita capai. Iya, ridhonya orang tidak bisa kita capai. Kata Imam Syafi'i begitu. Apapun yang kita buat, mau membuat orang lain ridho, tidak bisa. Pasti ada yang suka dan yang tidak suka. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Kita mendapatkan ridho manusia. Mau jadi PNS, tetap dicela. Nanti dicela lagi. Ini kerja terus, anaknya terlantar. Begitu aja. Coba kita tanya orang yang jadi PNS suami istri. Siapa yang besarkan anaknya? Anggaplah dia kasih orang tuanya. Ngomel juga orang tuanya. Mertuanya ngomel juga. Ini serba salah kita. Maka lebih baik tidak usah. Iya, kita menempuh doror yang paling ringan saja. Doror yang paling ringan adalah membiarkan omongannya orang. Kita tidak menempuh doror yang lebih besar, membahayakan istri. Nanti banyak hal setelahnya, bukan hanya anak. Bahkan nanti kita butuh istri tak. Dia tidak bisa penuhikan, dia lagi ada tanggung jawab akad kerja. Kita mau siang, nah dia lagi di sana. Akhirnya punya makin alasan, bagus juga ada dua ya pembantu di rumah. Selesai lagi masalah, akhirnya kita cerai lagi. Nah, ini masalah ini. Iya, alhamdulillah sudah bunyi ini. Mohon maaf, masih ada pertanyaan yang di sini tidak bisa kita jawab semua. Alhamdulillah hari ini kita selesai kajian tafsir ini. Dan ini hari terakhir di kajian Maghrib Isya khusus di majelis saya. Alhamdulillah kita ambil napas dulu sedikit untuk kajian lagi di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Iya, kita memohon maaf selama ini di kajian kita di tempat ini. Kalau ada hal-hal yang tidak enak didengar atau tidak cocok untuk disampaikan, tentunya itu di luar daripada apa yang kami persiapkan, yang kami ingin sampaikan. Terkadang muncul sendiri sesuatu yang mau disampaikan itu di tengah-tengah pendalilan. Jadi mohon maaf kalau ada yang disinggung atau tersinggung atau ada yang salah diucapkan, dan alhamdulillah semua yang benar dan baik semua semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekan depan saya pribadi di majelis tidak ada lagi kajian Maghrib Isya karena kita sudah dekat di Ramadan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.